warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Nah, hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya, begitupun dengan keluarga kalian, dan semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar walaupun belajarnya di rumah aja. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang reklame. Nah, apa sih reklame itu? Baik, reklame adalah media atau alat atau sarana yang digunakan untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat umum. Jadi reklame itu digunakan agar masyarakat mengenal produk kita. Dan tujuannya tadi ya, untuk mengenalkan produk kepada masyarakat. Lalu reklame bukan sembarang reklame ya, ada syaratnya ketika kita akan membuat reklame. Nah, syaratnya yang pertama, reklame itu harus persuasif. Apa itu persuasif? Ya, persuasif itu berisi ajakan. Jadi mengajak orang lain untuk mengikuti atau membeli apa yang kita miliki, membeli produk kita. Yang pertama syaratnya persuasif. Kemudian yang kedua syaratnya adalah estetis. Estetis itu indah, bagus, enak dilihat. Itu syarat reklame yang kedua. Nah, selain persuasif dan estetis, syarat berikutnya adalah etis. Etis itu sopan ya. Jadi reklame itu harus sopan, tidak boleh menyinggung hal-hal yang bersifat sara, pornografi, dan yang lainnya. Kemudian syarat yang terakhir adalah edukatif. Jadi reklame pun harus bersifat edukatif. Edukatif itu maksudnya mendidik ya. Nah, jadi itu tadi ya syarat reklame. Apa saja? Yang pertama persuasif, yang kedua estetis, kemudian yang ketiga etis, dan yang keempat adalah edukatif. Itu syarat reklame. Nah, sekarang kita akan membahas jenis-jenis reklame. Yang pertama, jenis reklame menurut tujuan pengadaannya. Ada dua jenis reklame berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah reklame komersial, kemudian yang kedua reklame non-komersial. Apa bedanya? Kalau yang komersial tentu saja reklamenya dibuat untuk tujuan bisnis. Jadi dibuat untuk mengiklankan produk, jasa yang merupakan bisnis dari suatu perusahaan atau dari perorangan. Itu disebutnya reklame komersial. Kemudian yang kedua adalah reklame non-komersial. Nah, kalau reklame non-komersial ini reklamenya dibuat tanpa ada tujuan komersial, bukan untuk tujuan bisnis, tapi bisa jadi untuk mengajak, untuk misalnya pemberitahuan, untuk ajakan, untuk himbauan dan sebagainya. Itu disebut dengan reklame non-komersial. Nah, yang berikutnya jenis reklame yang kedua nih ya, ada jenis-jenis reklame berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada reklame penerangan. Reklame penerangan ini adalah reklame yang dibuat untuk menginformasikan kepada banyak orang. Jadi reklamenya berisi tentang informasi yang ditujukan untuk orang yang banyak. Contoh reklame untuk penerangan contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya telah dibuka pendaftaran siswa baru SD Juara Bandung. Nah, itu adalah contoh reklame penerangan. Kemudian yang kedua ada reklame peringatan. Nah, kalau peringatan ini berarti tujuan reklamenya adalah untuk memberikan peringatan kepada semua orang. Peringatannya tentang apa? Bebas ya. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memberikan peringatan. Contohnya seperti ini. Ya, hati-hati di jalan, atau misalnya hati-hati sering terjadi kecelakaan, dan reklame-reklame yang lain yang isinya serupa. Kemudian jenis reklame yang ketiga adalah reklame permintaan atau reklame ajakan. Sesuai dengan namanya ya, berarti reklame ini tujuannya untuk mengajak orang lain agar mengikuti program yang kita miliki. Contohnya apa sih? Contohnya ini ya, setetes darah Anda dapat menyelamatkan nyawa seseorang. Ajakan untuk apa? Ya, ajakan untuk melakukan donor darah. Jadi itu ya 3 jenis reklame berdasarkan sifatnya. Oke, berikutnya ada jenis reklame yang ketiga, yaitu jenis reklame berdasarkan tempat pemasangannya. Ada 2 jenis ya. Yang pertama reklame indoor, yaitu reklame yang pemasangannya di dalam
ruangan. Contohnya apa? Contohnya ada brosur, ada leaflet, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah reklame outdoor, yaitu reklame yang diletakkannya di luar ruangan. Contohnya spanduk, baligo, dan sebagainya. Baik, yang berikutnya jenis reklame yang berikutnya ya. Ada jenis reklame berdasarkan peletakan medianya. Ada yang disebut reklame visual, reklame audio, dan reklame audio visual. Apa sih bedanya? Kalau reklame audio itu adalah reklame yang dibuat dengan menggunakan suara. Jadi kita hanya bisa mendengar suaranya. Contohnya apa? Contohnya iklan-iklan yang ada di radio. Kemudian yang kedua reklame visual. Kalau visual berarti kita hanya dapat melihat reklame tersebut, tapi reklamenya tidak mengeluarkan suara. Contohnya adalah spanduk, baligo, leaflet, pamflet, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah reklame audio visual. Gabungan keduanya ya. Jadi reklame audio visual ini reklame yang bisa kita lihat gambarnya, bisa juga kita dengar suaranya. Contohnya apa? Betul sekali, contohnya adalah iklan yang ada pada televisi, yang ada di internet, dan sebagainya. Oke, yang terakhir kita akan bahas jenis-jenis atau contoh-contoh reklame yang visual. Karena reklame yang visual ini banyak sekali kita temui di dekat rumah kita, di jalan raya, di sekitar sekolah, banyak sekali reklame visual. Nah, kalian tahu apa saja contohnya? Misalnya ini ya, yang pertama ada poster. Seperti ini contohnya, poster yang dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada spanduk. Seperti ini contoh spanduk. Nah, kemudian yang ketiga ada baliho. Ini contohnya. Kemudian yang keempat ada pamflet. Selanjutnya ada buklet. Lalu ada juga papan nama. Seperti ini ya, ini disebut papan nama. Dan berikutnya ada embalase. Apa itu embalase? Kalian baru dengar ya? Ini contoh embalase. Kemudian contoh reklame visual lainnya adalah etiket atau label mobile. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir ada neon box. Ini contohnya. Nah, itu jenis-jenis reklame visual yang ternyata sebagian besar sudah pernah kalian lihat ya, baik itu di dekat rumah, di jalan raya, dimanapun. Kalau reklame audio visual pasti kalian sering sekali melihatnya di televisi. Kalau kalian yang suka mendengarkan radio, pasti kalian pernah pula mendengar reklame audio. Nah, mudah-mudahan bermanfaat tentang jenis-jenis reklame ini. Semoga kalian paham dengan materi hari ini dan selamat mengerjakan tugas. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.